Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asad Satria Pratama dengan standbook NIM E1S1240073. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari video-video yang kemarin, yaitu pembelajaran PHP. Nah, di sini kita itu akan mempelajari jenis PHP yang berupa handling sampai ke PHP upload. Baik, sebelum itu kita akan buka dulu ininya, W3 School-nya, terus klik PHP, terus yang ini PHP tingkat lanjutan penanganan PHP. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu ada penanganan file PHP atau PHP handling. PHP handling itu, kalau setauku, dia itu adalah kemampuan PHP untuk mengelola file yang tersimpan di server. Itu kalau setahuku ya kalau file handling. Nah, kita baca deskripsinya di sini. Bahwa penanganan PHP merupakan bagian penting dari setiap aplikasi web. Nah, PHP itu memiliki beberapa fungsi bawaan untuk membuka, membuat, membaca, mengunggah, dan mengedit file. Nah, fungsi inti untuk penanganan file adalah yang pertama itu ada read file untuk membaca sebuah file dan menuliskannya ke buffer keluaran. Kemudian ada fopen itu untuk membuka file. Kemudian ada fread itu untuk membaca dari sebuah file. Fgetch itu membaca satu baris dari sebuah file. Fgetch itu membaca satu karakter dari sebuah file. F, 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 Fof itu untuk memeriksa apakah ini akhir file telah tercapai. Kemudian fwrite itu untuk menulis ke dalam file. Fclose itu untuk menutup file yang sedang terbuka. Sedangkan unlink itu untuk menghapus file. Ya, oke. Kita masuk untuk fungsinya read file. Nah, fungsi read file itu untuk membaca sebuah file dan menulis isinya ke buffer output. Di sini kita memiliki file teks bernama web dictionary txt, bisa juga nama lain sih selain itu, yang tersimpan di server dan tampilannya seperti ini. Oke, ini adalah kode PHP untuk membaca file dan menuliskannya ke buffer output. Oke, kita tes dulu ya. Nah, kita buka dulu ini. Terus di sini mana ya? Sama dicontoh saja lah ya. Jangan dicontoh. Di sini saja contoh satu. Jadi kita buat dulu. Kalau sudah dibuat, buat dulu. Sorry. Nah, seperti ini. Kerangkanya PHP, terus di sini echo read file read file dalam kurung dictionary text. Di sini kita eh, mau copy dulu yang ini, terus kita masukkan di mana-mana saja lah. Kita buat aja sampel. Oke. Kita ambilnya di sampel txt. Sampel.txt. Oke. Kita tes localhost handling yang mana tadi ya? Contoh, contoh apa latih? Contoh satu. Oke, contoh satu. Nah, di sini akan terbaca seperti ini.
Ini untuk membaca file yang sampel tadi yang ada isinya, seperti yang ditunjukkan di W3 School-nya. Kemudian lanjut, kita masuk ke berikutnya yaitu file PHP, file open write. Yang pertama itu kita masuk dulu untuk fungsinya file open. Jadi kalau fungsinya fopen itu untuk membuka file. Jadi parameter pertama fopen itu berisi nama file yang akan dibuka dan parameter kedua itu menentukan mode pembukaannya file tersebut. Kalau R itu untuk read only, hanya untuk membaca saja. Kalau R plus itu membaca dan menulis. Kalau W itu menulis saja. Kalau W plus itu sama membaca dan menulis. Kalau A itu sama juga write only. Kalau A plus itu read and write. Dan A plus sama, X sama, X plus juga sama. Oke, masih kita gunakan yang ini. Kita di sini ambil contohnya yang ini. Pakai contohin saja. Atau kita buat contoh yang baru. Tapi kita pakai contohnya yang ini saja. Oke, kita copy aja biar mempersingkat ya. Di sini, atau kita ketik aja lagi sih ya. Echo read file. Kita buat save. Nah, di sini main file sama dengan, kita buat aja lah ya. F open biar nggak terlalu sesuai kan, nggak apa-apa kan. Dalam kurung hmm, sample.txt, pakai yang R. Kemudian echo-nya itu average di sini. Average di sini itu my file. Kemudian file size dalam kurung sample.txt. Oke, seperti ini. Kemudian yang terakhir pakai close. Close my pak ini. Oke. Lihat outputnya. Oke, dia dia terbaca di sini untuk membukanya. Jadi saya jelaskan sedikit tentang codingan. Di sini kalau average itu kan seperti yang saya bilang tadi untuk membaca file berdasarkan ukuran filenya. Jadi file size itu mengambil ukuran file. Jadi ukuran filenya sampai teks ini diambil. Kemudian kita pakai average itu untuk membaca file berdasarkan ukuran file. Dan f plus itu untuk menutup file yang setelah digunakan.
Oke. Kalau fopen ya untuk membuka file lah. Kemudian fread. Nah, fread itu sama seperti yang saya jelaskan tadi bahwa fread itu fungsinya untuk membaca file berdasarkan ukuran filenya. Makanya kita perlu di situ ada kata-kata file size-nya ini, file size. Oke. Oke, karena kita tidak perlu coding lagi, jadi kita akan lanjut. Nah, fclose. Nah, fclose itu untuk menutup file. Oke, jadi di sini setelah kita baca, kemudian berdasarkan file size, setelah kita buka kan kita baca dulu, terus kita tutup setelah digunakan. Jadi seperti itu. Oke, lanjut kita ke fgets. Oke, kalau fgets sendiri dia membaca satu baris dari sebuah file. Jadi dia dibacanya itu baris per baris. Pakai fgets. Jadi dia itu akan membaca baris per baris dari file tersebut. Jadi kita tes lagi ya di sini ya kita tinggal ubah di sini fgets gets. Aduh, dia langsung. Nah, di sini yang dibaca itu sorry ya, sabar. Oh, ini. Oke. Dia tuh membaca baris, baris per baris. Jadi kayak dia itu udah baca baris pertamanya untuk ini, untuk file yang ini, yang sampel txt. Karena di sini juga kita tidak apa ya, kita tidak menggunakan yang namanya FEOF. Jadi FEOF itu tuh mengecek apakah sudah sampai akhir file. Nah, kalau kita gunakan pakai FEOF, itu dia seperti ini. Sini kita while di sini while uh, of kurung my file, buka kurung, terus di sini kita tutup. Oke. Kita BR di sini, terus kita tutup. Hmm. Sabar di sini. Sorry, jangan lupa kasih tanda kutip dua ya. Nah, ini kita cek. Nah, dia tuh membaca baris per baris. Jadi baris pertama dia baca dulu, dan baris kedua, baris ketiga, keempat, kelima, dan selanjutnya menggunakan FEOF. Nah, seperti yang saya jelaskan bahwa FEOF itu untuk mengecek apakah sudah sampai di akhir file atau belum. Jadi kalau belum sampai di akhir file itu akan membaca terus menerus lah. Oke, lanjut kita ke ya sudah lah ya FEOF itu kita sudah seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian masuk ke F-gauge.
Nah, di sini fgauge ini untuk membaca satu karakter dari sebuah file. Jadi sebenarnya dia gampang, tinggal kita ubah di sini fgauge ya. Jadi fgauge ini dia itu membaca satu karakter dari sebuah file. Jadi dia dibaca per karakter. Nah, hingga akhir file karena kita menggunakan juga FEOF yang saya bilang tadi. Kalau kita English kan, dari kalau kita pakai translate ya seperti ini. Kayak satu-satu kata, satu apa ya bisa dibilang ya? Satu karakter kata jadi A J A X dengan A S Y dan seterusnya sampai yang terakhir. Kemudian kita lanjut lagi membuat atau menulis file. Nah, di sini kita itu akan pakai W, yang dimana tadi kalau W itu dia itu write only atau bisa dibilang menulis only ya, ya hanya untuk menulis. Oke, baik. Langsung saja. Ya, seperti yang dijelaskan tadi bahwa fungsinya fopen itu juga digunakan untuk membuat file. Mungkin sedikit membingungkan, tetapi di PHP file itu dibuat menggunakan fungsi yang sama yang digunakan untuk membuka file. Jadi, fungsi fopen itu tidak hanya untuk membuka, tetapi juga bisa digunakan untuk membuat sebuah file. Jadi jika kita menggunakan perintah fopen pada berkas yang tidak ada, perintah tersebut akan membuatnya dengan syarat berkas tersebut dibuka untuk penulisan W atau penambahan A, atau yang bisa disebut A. Tadi lah yang kita sudah jelaskan. Oke, inilah contohnya. Di sini dia untuk menulis sebuah file. Ah ya, kita tes aja lah ya langsung. Di sini kan pakai W. Terus di sini kita sudah open ini kan. Di sini itu kita txt sama dengan hello world. Oke, kemudian fwrite dalam kurung file, koma txt. Nah, gini. Kemu- ah, ah. Kemudian txt sama dengan php file handling. Misal aja lah ya. Nah, gini. Kemudian fwrite dalam kurung file format txt seperti ini. Oke, kita langsung saja. Aduh, salah gua, sorry. Oke, dia error di line 12. Coba kita lihat line 12. Kenapa dengan line 12? Oke, connect file seharusnya my file ya, guys. Sorry. Nah, ini bisa nih. Ah, kenapa ngeblank? Oke, itu ngeblank karena dia akan membacanya di sample.txt. Ini. Jadi tulisannya sini hello world dan PHP file handling. Jadi di sini dia eh, bisa dibilang kalau kita melakukan menulis atau ya bisa dibilang fopen, dia itu akan otomatis ada di langsung di sampel teks. Jadi misal di sini ada teks, tetapi ketika kita menggunakan fopen di sini untuk membaca, maka dia itu akan otomatis ada itu teksnya itu yang ini hello world dan PHP file handling. Oke, seperti itu.
Oke, lanjut. Kita masuk ke menimpa data. Nah, sama seperti tadi, kalau bisa dibilang menimpa data itu yang tadi lah, kalau bisa dibilang. Nah, kan tadi kan di sampel teks ini ada isinya. Kemudian kita timpa pakai yang ini, Hello World dan Papa File ini. Jadi yang isinya tadi, yang saya copy tadi, yang Ajax-Ajax tadi itu dia terhapus menggantikan yang ini. Ya, istilahnya datanya ditimpa lah, seperti itu. Ya, kalau kita timpa data pakai yang lain juga bisa. Misal di sini kita kalau yang dari codingan ya ini. Misal di sini kan Mickey Mouse, di sini Minnie Mouse, misal. Jadi otomatis itu datanya akan terubah. Tetapi dengan syarat kita harus jalankan dulu di sini di dokumen. Oke. Jadi otomatis datanya akan terubah. Nah, ini. Sorry, saya tidak kasih jarak lagi. Nah, gini. Nah, seperti ini. Dia akan menimpa datanya. Oke, kita lanjut lagi ke menambahkan teks dari PHP. Nah, itu pakai yang A untuk menambahkan A yang ini. Jadi, ini kan sudah ada. Misal kita ingin tambah lagi nih, tinggal nggak hanya Mickey Mouse dan Minnie Mouse, kita nambah lagi. Jadi itu dia pakai A di sini, A, kemudian di sini kita misal Aswad, sabar dulu. Sini kita garis N dulu. Oke, wait. Supaya datanya bagus. Jadi dia tidak akan tertimpa. Oke, jadi kita langsung aja di sini pakai A. Kemudian di sini kita ganti misal Aswad. Huruf besar aja lah ya. Ini Satria. Oke, kita running. Kemudian kita lihat di sampel teks. Nah, di sini Aswad Satria, Aswad Satria. Nah, jadi itu gunanya ya, itu untuk menambahkan datanya. Jadi ketika kita menggunakan A di sini, dia itu akan otomatis menambahkan datanya berdasarkan file txt yang kita tulis di sini. Jadi, tetapi file file yang tadi itu dia tidak tidak akan berubah, tidak akan tertimpa. Makanya kita pakai modenya itu A. Jadi hasilnya yaitu seperti ini. Oke, lanjut lagi kita langsung ke unggah file PHP atau bisa dibilang PHP file upload. Yang pertama itu konfigurasi file PHP ini. Nah, pertama itu pastikan file dikonfigurasi untuk mengizinkan penggunaan file. Di dalam file, cari file upload, perintah, dan atur nilainya menjadi on. Kemudian buat formulir HTML. Ini untuk formulir HTML-nya. Jadi kita oh iya, sama yang terakhir itu kita akan membuat yang namanya file put content. Sebelum saya lanjut itu kita buat dulu yang namanya file put content ya. Di sini tuh kayak gampang aja, tinggal ini terus file bentar saya jelaskan ya. Content.
apa ya? Misal tes XT. Kemudian hello world. 4.2 di sini. Kemudian Ctrl S. Dan kita oke. Udah ini. Jadi fungsinya itu file put content itu dia cara singkat untuk menulis file dan filenya akan dibuat otomatis jika belum ada. Jadi kan di sini kalau berdasarkan codingan kita itu membuat sebuah file bernama text.txt dengan isinya atau isi dari dalam file text.txt ini adalah hello world. Jadi dia otomatis akan terbuat sendiri dengan isinya yaitu adalah hello world seperti ini. Oke. Oke, kita masuk lagi, kita kembali lagi ke yang tadi yaitu membuat formulir HTML. Buat ya. Dia di bawah body, kemudian from action sama dengan coba kita lihat dulu ya. Upload PHP. Ayo, tes aja. Upload titik PHP, kemudian dengan metode sama dengan post dan inky type itu ink type-nya itu eh, mul- multi-port form data terus gini. Nah, form kan di situ. Oke. Kemudian select image to upload input type sama dengan file. Kemudian name itu sama dengan file to upload. Dan ID-nya itu sama dengan file to upload juga. Lalu ini dan yang terakhir itu input type. Eh, Sumbit, kemudian value-nya itu sama dengan upload image. Dan name-nya itu sama dengan Sumbit. Nah, di sini kan select image to upload, pilih gambar diunggah, no file chosen. Kalau kita pilih ya bisa-bisa aja. Nah, kita dan upload. Nah, seperti itu. Oke, kita jelaskan dikit ya. Nah, di sini itu kalau kan di sini saya pakai Nkitype. Nah, Nkitype itu dia wajib. Itu barang wajib ya untuk bisa dibilang untuk upload file.
Dan input type itu untuk input type-nya file ini untuk memilih file. Kalau input type-nya sumbit untuk menyumbit. Me, ya, memasukkan lah istilahnya. Kemudian lanjut lagi ke yang kedua, yaitu membuat script PHP untuk mengunggah file. Oke, di sini kita akan buat yang namanya script PHP untuk membuat filenya. Mana tadi? Oke, oke, hapus dulu ya. Sama dengan upload as target file sama dengan kemudian as, as target dir business rangkum is file file upload dan ini nah gitu. Kita if di sini if upload file upload dan di sini itu mp name is target file ini echo file the file this name dalam kurung files upload name
else. Hmm, Michael, sorry, terus, record. Oke, kita lihat dulu kenapa masih error di sini ya. Hmm, 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 hmm. If we upload file, SD base name, file to upload name. Hmm, 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 hmm. Oke, baik. Di sini kita akan lanjutkan. Kenapa bisa dia error? Oke, di sini seharusnya ini submit ya. Submit. eh, Terus yang sudah submit. Kemudian mana lagi? Kita belum if di sini ya. If is set, set, is, so, ini. Kemudian if move upload file as files, started files. Nah, di sini itu kita pakai eh, HTML spesial charts. Nah, gini, masuk HTML spesial charts. Apa? Itu kita kasih gini. Terus base name, output name. Nah, di sini dua kali, guys. Nah, gitu. Else berhasil upload. Masih error ya. Kenapa masih error ini? Coba kita cek errornya di mana. Lah, test file. Misal ini, kita upload. Di upload PHP. Sementara kita nggak punya upload PHP ya guys ya. Pantas dia error. Oke, mengerti, mengerti. Seharusnya di sini ya. eh
Contoh satu. Dia ke upload PHP. Em, oke, oke baik. Di sini kayaknya kita akan spasi dulu yang ini. Nah, biasanya berpengaruh juga di spasia. Kemudian kayaknya ini harusnya koma deh, kan? Terus uploadnya PHP ini kayaknya nggak perlu. Control S terus kita coba kita tes. Enggak. Nah, hasil kan? Seperti ini harusnya guys. Oke. Sampai di mana tadi ya? Sampai di buat script. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, kalau S target diri ini untuk upload, yaitu menentukan direktory tempat file akan ditempatkan. Nah, sama aja kayaknya kalau em, bisa dibilang sama anunya, kodenya lah. Kalau S target file itu untuk menentukan jalur file yang akan diunggah. Terus, ya udah. Untuk upload oke ini tadi saya tidak gunakan. Terus variabel image itu menyimpan ekstensi dan selanjutnya periksa apakah gambar asli atau gambar palsu. Kemudian periksa apakah file sudah ada. Periksa apakah filenya itu sudah ada. Yaitu pakai if file exists. Coba kita copy aja yang ini. Terus kita pastinya di sini. Gitu. Sama satu lagi. Oke. Kalau dia akan error. Enggak. Oke. Ini dia kayak gimana ya? Itu upload oke itu satu belum digunakan dan akan digunakan nanti. Oke. Jadi pertama kita akan memeriksa apakah file tersebut sudah ada di folder tadi. Jika sudah ada, pesan kesalahan akan ditampilkan. Dan upload oke diatur ke nol. Oke, oke, oke. Kemudian kita batasi ukurannya file. Batasi jenis file dan script PHP unggah. Ya, oke. Coba kita tes yang ini. Kita unggah file yang agak berat.
Ini, tunggu. Melebihi ya. Nah, ini maksud saya. Oke. Kemudian batasi jenis file. Oke, kita batasi jenis file di sini. Nah, kodenya ini hanya mengizinkan pengguna untuk mengunggah file JPG, JPG, PNG, dan GIF. Selain daripada itu, sebelum akan menampilkan pesan kesalahan. Coba kita tes. Di sini. Ah, oke, oke, oke. Choice. Misal kita upload PDF. Lama ya. Pokoknya seperti itulah ya. Kemudian pokoknya dia kalau gambarnya selain JPG dan JPG, PNG dan GIF itu akan menampilkan pesan kesalahan. Dan terakhir itu ada skripnya unggah file lengkap. Oke, di sini kan file upload PHP lengkap. Coba kita tes di sini. Saya sudah copy ya. Ini kita cek nantinya dan choice file. Misal kita choice ini, open, upload. Nah, sorry. Jadi kalau kita upload gambar, misalnya gambar, kita ke galeri. Misalnya ini, unggah. Nah, berupa gambar. File screenshot telah diunggah. Oke, seperti itu. Baik, telah selesai kita mengerjakan dari penanganan file PHP atau PHP file ending sampai PHP upload ya. Di sini bahwa setiap materi memiliki file PHP itu yang terpisah. Nah, kode kode yang saya buat tadi kan sudah sesuai dengan standarnya Web3School dan cocok untuk bisa kalian praktikan sendiri lah di rumah. Baik, mungkin itu saja sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga kalian belajar terus tentang terutama yang penanganan file PHP atau file PHP handling sampai ke file PHP upload. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.